Baik, shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Mari kita lambaikan tangan kita buat Tuhan. Sekali lagi lambaikan tangan kita buat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Ketika namanya ditinggikan, kita percaya Dia akan menarik banyak orang datang ke tempat ini untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan dari setiap kami umat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan dengan rasa ucapan syukur karena kami memiliki Allah yang besar dalam kehidupan kami. Allah yang selalu campur tangan di dalam setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah kami. Nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah kami. Kami siap Tuhan menyembah Engkau. Kami siap mempermuliakan nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesus, Engkau Tuhan. Mari katakan, seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara buat kami Tuhan. Setiap kami yang bernafas saat ini Tuhan, yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
mulai buat Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu berlindung. Yes Tuhan, penerang kekuatan, dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Angkat tangan kita buat Tuhan, katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang kita bangkit berdiri bagi Tuhan saat ini. Katakan nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat kuasa Yes Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama siapa? Nama Yesus ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi, nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya Engkau kasihi Tuhan. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti-Mu Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau besar, Engkau ajaib.
tempat ini. Biarlah hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan atas penyembahan kami. Sebab Ia layak menerima penyembahan dari setiap kita. Sebab Ia layak menerima penyembahan yang terbaik dari setiap kita. Haleluya. Tiada nama lain selain yang layak kami sembah. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Katakan cinta kita pada Dia. Tiada nama lain di atas bumi ini layak terima pujian, layak terima sembah. Hanya nama-Mu Yesus, Raja Allah semesta alam. Langitlah tatamu, bumi tumpuan kaki-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini umat-Mu menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bangsa-bangsa akan datang menyembah Tuhan ya Allah yang hidup. Namanya Yesus di tempat ini ditinggikan. Haleluya. Engkau terlebih besar dari semuanya Tuhan. Bahkan terhadap masalah kami Engkau terlebih besar. Bapak Ibu, saya mengundang kita mengangkat tangan kita saat ini bagi Allah yang besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dengan iman katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sorak haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, lebih besar. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya, karena kami memiliki Yesus yang besar atas kehidupan kami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
besar dari setiap masalah kami. Engkau lebih besar dari COVID yang saat ini ada di Indonesia. Bahkan di dalam kami Engkau lebih besar Tuhan. Amin. Yesus Tu lebih besar. Yesus Tu lebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua jemaat Betani Yestoya Malang dan semua cabang yang ada. Saya mengucap syukur saya diberi kemurahan oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, berbagi sharing kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala untuk memberikan kesempatan kepada saya berbagi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dalam doa malam. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali Tuhan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, melalui ibadah online malam hari ini, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diajar, kami boleh dididik, kami boleh dinasihati akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang ditabur itu akan menjadi dasar yang kokoh dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, memberi hati kami, telinga kami seorang murid untuk mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Saudara, hari-hari ini kita berada di tengah kondisi yang sangat tidak menentu, yang bisa saja mendatangkan sesuatu duka dalam kehidupan kita, yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan akan terus membawa kita, menuntun kita, menjagai kehidupan kita. Dan karena keadaan yang tidak baik ini, banyak orang yang sedang mencari nasihat, banyak orang yang sedang mencari penghiburan dari orang lain yang bisa menguatkan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga berada di zaman di mana semua bebas berpendapat, semua bebas untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Dan apalagi banyak orang yang sudah menyampaikan, berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang banyak melalui media sosial, melalui Instagram, melalui Facebook. Mereka menyampaikan sedikit renungan yang menguatkan kita semua, ya, yang mendengarkannya melalui handphone yang kita miliki. Kita bisa cari banyak sekali nasihat-nasihat yang beredar di tengah kita. Nah, saudara, satu nasihat bagi kita semua, bagi saya juga, bahwa baik memang untuk kita mencari kebenaran firman Tuhan. Kita baik mendengarkan banyak orang yang khotbahnya dari orang-orang lain. Tetapi kita harus belajar untuk mengerti apakah nasihat yang disampaikan, apakah firman Tuhan yang disampaikan itu benar atau tidak. Karena faktanya banyak sekali nasihat yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan dan cenderung berdampak negatif buat kita untuk kalau kita mengikutinya. Saya beberapa waktu yang lalu mendapati ada beberapa channel di YouTube yang menyesatkan ketika kita mengikutinya secara intens. Awalnya kalau kita dengarkan itu baik karena dasarnya firman Tuhan, tetapi pengupasan selanjutnya itu
ternyata itu sangat melenceng dari dasar-dasar firman Tuhan yang kita pahami. Nah, itu kita harus hati-hati, saudara. Ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membuat akhirnya sedikit demi sedikit itu akan mengubah iman kita kepada Tuhan. Saudaranya harus hati-hati. Kita harus waspada. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ketika kita mendapatkan masalah, kita kemudian mencari nasihat dari orang lain, kita mencari solusi untuk masalah yang sedang kita hadapi. Contoh, ketika ada seorang pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai karena mungkin suaminya mengikuti nasihat dari orang tuanya sehingga dia harus menceraikan istrinya. Ternyata ketika diselidiki, kenapa mertuanya itu menasehati seperti itu untuk segera menceraikan istrinya? Karena didasari dari ketidakcocokan antara mertua dengan menantunya. Sehingga ketika ada sebuah masalah muncul di dalam keluarga itu, dengan cepat orang tuanya karena gak cocok, apalagi orang tuanya tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya memberikan nasihat, udah lepaskan saja, cari yang lebih baik, kasihan kamu, nanti masa tuamu akan bertengkar terus dengan istrimu. Mungkin seperti itu. Ada orang tua yang mungkin menasehati suaminya, ngompori istilahnya seperti itu, berkata kepada suaminya, udah kamu ngapain mempertahankan istri yang malas, anak gak diperhatikan, dan lain sebagainya. Wah, kemudian suaminya karena gak mengerti, karena tidak menyelidiki, akhirnya menceraikan. Padahal bisa saja informasi yang diterima oleh mertua itu karena satu keadaan kondisi di mana mungkin istrinya waktu itu memang sedang tidak memperhatikan, padahal sebelumnya sangat memperhatikan anaknya, tetapi karena satu kesibukan, kemudian ada yang melihat istrinya, anaknya kemudian jatuh nggak dilihat sama suaminya, kemudian akhirnya dilaporkan kepada mertuanya, dan itu dipegang bahwa selama dia punya anak, istrinya tidak pernah perhatikan, dan itu akhirnya dilaporkan kepada suaminya, dan itu menjadikan membuat akhirnya suaminya memutuskan untuk menceraikan istrinya. Nah, itu nasihat-nasihat yang tidak baik dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai seorang Kristen, bahwa ketika kita sudah menikah di dalam Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia, ya. Nah, atau mungkin ada mertua yang memberi nasihat kepada istrinya, suamimu gak cocok gitu mendidik anakmu, itu gak baik gitu cara dia mendidik, udah gak usah lagi dilanjutkan hubunganmu sama suamimu, dan lain sebagainya, sehingga menjadi percecokan antara suami istri dalam rumah tangga. Padahal suami istri punya kesepakatan sendiri bagaimana cara mendidik anak, dan itu tidak diketahui oleh mertua seperti itu. Di dalam usaha bisnis kita mungkin ada orang-orang yang mencoba menasehati untuk supaya usaha kita berkembang lebih maju. Contoh, ketika kita baru memulai usaha, contohlah kita baru mau memulai usaha cat, misalkan seperti itu, membuka toko cat yang baru gitu dengan merek kita sendiri, kan udah mulai banyak gitu kan merek-merek cat yang mulai muncul gitu. Kemudian supaya kelihatannya baik sih memang nasihatnya, supaya kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tetapi hargamu murah, udah dioplos aja sedikit dengan cat dengan bahan-bahan yang lebih murah. Toh warnanya tetap sama, tetapi kan ketika diaplikasikan ke dinding atau ke barang itu kan kualitasnya berbeda karena bahan bakunya ada yang murah, yang buruk gitu. Tetapi waktu kita berjualan kita selalu berkata bahwa ini kualitas terbaik, padahal kita tahu bahwa bahannya, campurannya itu tidak baik kualitasnya, dan itu sama saja sedang menipu konsumen, dan itu tidak baik. Nah, nasihat-nasihat yang seperti itu yang seharusnya kita waspada ya, apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan ya, untuk mendengar nasihat firman Tuhan, di mana tadi di awal saya berkata bahwa ada banyak nasihat
firman Tuhan yang berseliweran di handphone kita melalui Instagram, melalui Facebook kita. Nah, kita harus belajar untuk mengenali, untuk tahu gitu. Apakah firman ini benar ya? Karena nasihat yang mengatasnamakan firman Tuhan itu, kalau kita sendiri tidak mengenali firman Tuhan, maka kita akan terkecoh. Maka kita akan menganggap bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu asli atau tidak? Maka kita harus belajar firman Tuhan. Waktu saya terima telepon dari orang lain dan dia berpura-pura untuk menjadi orang lain, mungkin karena teman dekat udah lama nggak telepon, kemudian menghubungi saya telepon, tapi dengan suara yang sedikit diubah, berpikir saya tidak kenal gitu loh. Kemudian karena saya orangnya kalau sudah dengar orang ngomong dan saya juga nggak sembarangan terima telepon, saya coba pancing-pancing sambil saya mengingat-ingat siapa ini ya. Nah, karena saya kenal dengan mereka, karena saya saya selalu hafal dengan suara orang-orang yang ada di sekitar saya, maka ketika dia mencoba menipu saya untuk menjadi orang lain, karena saya sudah tahu yang asli suaranya, saya tahu karena saya sering berteman dengan dia, sering berbicara, maka saya langsung bilang, oh kamu ini, udah jangan bercanda, seperti itu. Karena saya tahu suara aslinya seperti apa. Begitu juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus belajar untuk firman Tuhan sehingga mengenali aslinya. Dan sebagai anak Tuhan hari-hari ini juga pasti bukan hanya sekedar kita mencari nasihat dari orang lain, kita juga pasti menjadi sasaran maksudnya itu orang-orang pada datang kepada kita untuk bertanya, untuk mencari solusi, dan kita akhirnya memberikan nasihat kepada mereka, kita menjadi berkat kepada mereka. Nah, sebagai anak Tuhan yang memberitakan Injil atau firman kepada sesama kita, nasihat seperti apa yang harus kita sampaikan? Saya percaya yang pertama, nasihat yang kita sampaikan harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita nggak pernah baca firman, bagaimana kita bisa sampaikan firman Tuhan, benar kan? Kemudian yang kedua, seperti bacaan kita tadi, bahwa harus dengan hati yang murni, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, saudara, kita harus belajar dari sumber yang benar sehingga kita tidak menyesatkan orang lain. Saudara, nasihat kita harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita harus banyak baca firman. Ketika orang lain datang kepada kita mencari nasihat kepada kita, maka kita harus lebih lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memiliki sumber hikmat yang benar pada waktu kita memberikan nasihat kepada orang lain. Memiliki pengenalan akan Allah secara pribadi, secara otomatis tidak akan bisa menyesatkan orang lain. Karena kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Ya, Bapak Gembala hari-hari gencar sekali mengarahkan kita untuk memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, bersaat teduh, dengan berdoa, memuji Tuhan, dan kemudian membaca firman Tuhan. Ada grup Aba yang mengarahkan, yang memandu kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Itu baik bagi kita, saudara. Bukan cuma untuk bisa memberi nasihat kepada orang lain, tidak. Firman Tuhan yang kita baca itu juga akan menguatkan kita, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ketika sedang menajamkan orang lain, firman itu juga menajamkan diri kita. Jadi biarlah setiap kita terus membangun hari-hari kita, membangun hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari. Kalau kita tidak sempat untuk membaca pagi hari, biarlah kita menyiapkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Mungkin siang atau malam hari sebelum kita tidur. Di mana waktu kita miliki itu adalah waktu yang khusus, santai, sehingga kita bisa menyerap setiap firman yang kita baca, saudara. Jadi saya juga menghimbau, saya juga mengarahkan kita semua untuk mempunyai waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan lebih lagi.
Ya, saya juga sendiri mendisiplinkan diri saya untuk membaca paling tidak minimal kalau udah capek gitu 1 pasal, tapi nggak mungkin 1 pasal aja, paling lebih dari 1 pasal gitu. Saya paksa diri saya untuk membaca karena saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk berada di kota Pontianak untuk mengarahkan, membantu, memimpin, menggembalakan jiwa-jiwa yang ada di kota Pontianak. Kalau saya tidak belajar akan firman Tuhan, kalau saya tidak mengerti apa yang menjadi isi Tuhan buat jemaat di kota ini, saya nggak akan bisa menyampaikan sesuatu yang benar dan membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Seperti itu. Oke, ya. Jadi kita harus belajar banyak firman Tuhan lebih lagi. Dan kemudian kita harus memiliki hati yang murni. Bukan untuk kepentingan pribadi atau dengan tipu daya. Ada banyak orang yang memberikan nasihat-nasihat hanya untuk mencari kepentingan pribadi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang saya nggak sebutkan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan nasihat hanya untuk mencari keuntungan. Kamu mau mendapatkan nasihat dari saya? Nanti kalau misalnya ini sudah dijawab oleh Tuhan, kamu kasih saya berkat ya. Kamu harus memberi saya berkat ya. Sebagai ganti nasihat yang sudah saya sampaikan, sebagai ganti doa yang saya berikan. Mungkin ada yang seperti itu, saudara. Ada yang seperti itu. Mungkin bukan dengan kata-kata yang kasar seperti yang saya sampaikan seperti saya tadi gitu. Katakan bukan. Mungkin dengan cara yang lebih halus. Ada banyaknya seperti itu. Ada orang-orang yang mendekati jemaat bukan dengan tulus hati mendekati jemaat untuk membawa mereka dekat dengan Tuhan, tetapi supaya mereka punya hati. Karena kebanyakan kalau hamba Tuhan biasanya dihormati oleh jemaat gitu, disayangi gitu kan, dijagain oleh jemaat, sehingga ketika hamba Tuhan ini mau minta sesuatu pasti dikasih gitu kan, diberi gitu. Nah, seperti itu. Ada orang-orang yang mencari keuntungan yang seperti itu. Tapi biarlah kita ketika ada orang-orang yang datang kepada kita dengan hati yang berbeban berat dan mencoba untuk mencari nasihat dari kita, biarlah kita menyampaikannya dengan hati yang murni, saudara, tanpa embel-embel apapun, tanpa keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari mereka, saudara. Jadi memang tidak mudah ya menemukan orang yang memiliki kualitas nasihat seperti itu. Namun dengan seiring waktu kita semakin bergaul dengan orang-orang yang kita percaya, orang yang rohani ya, dan dengan dalam tanda kutip orang itu orang-orang rohani gitu. Dengan berjalannya waktu ketika kita bergaul dengan mereka, maka lambat laun kita akan mampu memilah, kita akan bisa memilih nasihat-nasihat yang bagaimana yang harus kita terima, bagaimana yang harus kita abaikan. Dan kita juga waktu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga, kita juga bisa semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita makin bergaul intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan berbicara kepada kita buat orang-orang yang datang kepada kita untuk mencari nasihat. Dan saya juga belajar ketika saya memberi nasihat, dan mungkin ini bisa berlaku bagi kita semua. Ketika kita memberi nasihat, maka kita harus punya dasar, yaitu menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan manusia. Ya, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat berkata, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Paulus dia memberikan nasihat kepada orang-orang yang bertemu dengan dia, bukan dengan dasar untuk kepentingan pribadinya, tetapi dia menyampaikannya bukan untuk menyukakan manusia. Dia tidak memberi nasihat yang menyukakan hati manusia. Saudara, kalau kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu untuk menyenangkan hati orang, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena manusia memiliki banyak keinginan, karena manusia memiliki banyak sekali kemauan. Tidak akan pernah puas untuk menyukakan hati manusia.
Tetapi ketika kita menyampaikannya untuk menyukakan hati Tuhan, maka secara otomatis walaupun nasihat yang kita sampaikan itu tidak enak didengar oleh orang yang datang kepada kita, tapi saya percaya nasihat itu kalau sudah intinya untuk menyukakan hati Tuhan, walaupun tidak enak didengarkan, walaupun tidak enak untuk dilakukan, tapi akan membuat orang yang terima nasihat itu akan semakin menjadi lebih baik. Karena kita berdasarkan akan Tuhan, berdasarkan akan hati Tuhan, seperti itu ya. Dan kemudian dasar yang harus kita lakukan pada waktu kita memberi nasihat kepada orang lain adalah mengarahkan orang lain untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini poin penting dalam pelayanan kita, poin penting di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi berkat buat orang lain. Apa yang kita sajikan, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ketika orang lain melihat, mendengarkan kita, membuat mereka semua semakin dekat dengan Tuhan, mengarahkan mereka semua menjadi dekat dengan Tuhan. Ini dasar dari pelayanan kita, saudara. Kalau kita melihat orang-orang yang kita nasihati tidak menjadi lebih dekat dengan Tuhan, ada apa dengan nasihat kita? Ini harus kita lihat lagi, harus kita cek lagi, saudara. Jadi saudara, mari, banyak orang yang membutuhkan nasihat, banyak orang yang membutuhkan kekuatan, banyak orang yang butuh kata-kata yang membangkitkan iman kita. Biarlah kita semua sebagai anak-anak Tuhan, hari ini setiap kita, saya percaya tidak ada satupun orang yang tidak dipakai oleh Tuhan. Saudara, Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah hari-hari ini, saya percaya Bapak Ibu pasti akan menjadi berkat dan dipakai Tuhan. Menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat buat teman-teman yang ada di sekitar Bapak Ibu, menjadi berkat buat teman-teman yang ada di kantor, di area lingkungan kerja, dimanapun. Bapak Ibu pasti akan dipakai oleh Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi berkat buat orang lain. Dan ketika kita semakin rohani, semakin baik kehidupannya, orang-orang pasti akan mencari cara, mencari tahu bagaimana kamu menjadi lebih baik. Dan disitulah waktunya kita mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, memperkenalkan Yesus kepada mereka, saudara. Nah, satu hal lagi yang paling terakhir, saudara, biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan dan terus meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Penting sekali untuk setiap hari kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu lahir dari kebenaran. Karena Roh Kudus yang memimpin kita di dalam kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kehidupan kita, memerdekakan hidup orang-orang yang kita beri nasihat, saudara. Jadi hari-hari ini biarlah kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan pengenalan akan firman Tuhan akan membuat kita menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita semakin mengerti kenapa kita disuruh untuk membaca firman Tuhan lebih lagi. Karena itu tadi, karena kita harus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan dalam hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, karena kami mendekat kepada Tuhan, karena kami mau belajar untuk mengenal firman Tuhan, kehidupan kami pasti akan menjadi berkat buat orang lain, Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau terus memimpin setiap kami Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau. Dan biarlah pengertian-pengertian akan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan terus disingkapkan bagi kami semua Tuhan. Ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami membaca kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Dan kehidupan kami akan menjadi saksi Tuhan Yesus. Seperti yang Engkau tetapkan bagi kami untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan Yesus. Ya itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kami. Dan dimulai dari keluarga kami. Dimulai dari orang-orang terdekat kami Tuhan.
kami mau menjadi saksi bagi mereka Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui ucapan kami Tuhan, melalui apa yang kami katakan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Dan semua itu karena Tuhan yang membimbing kami, menuntun kami. Roh Kudus, biarlah Engkau setiap hari menuntun setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau terus menjagai kami, melindungi kami Tuhan, membawa kami terus semakin mengenal akan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Saya selaku gembala saudara menyapa ya. Ayo di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang penuh dengan tekanan ini, mungkin kita merasa lemah, harus melekat sama Yesus sumbernya kekuatan. Lewat apakah? Lewat doa. Jadi kita dengan berdoa baca firman, kita akan kuat. Nah, kekuatan inilah yang bisa meraih pertolongan Tuhan untuk mengadakan mujizat kepada kita. Ya, saya menyapa untuk jemaat Betani Yestoya yang ada di Malang, Mall Malang City Point, di Blimbing, di Pontianak, di Blitar, Jombang, dan Betani Yestoya TV. Maju terus, saat teduh, jangan lupa berdoa pribadi dan baca firman, pasti mujizat terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan, berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Seluruh informasi terkait dengan ibadah on-site, live streaming, dan online Betani Yestoya Malang dapat diikuti melalui akun Instagram @betaniyestoyamalang atau melalui WA Sekretariat Gereja di nomor berikut ini dan melalui kertas informasi yang Bapak Ibu Saudara terima melalui asyir. Semua tayangan ibadah on-site, live streaming, dan online dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Ikutilah live Instagram spesial bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan saat teduh bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 4:30 pagi dan Sabtu pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat di akun Instagram Samuel Sianto. Ikutilah ibadah online live streaming Minggu 15 Agustus 2021 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Shalom adik-adik Betani Yestoya Kids Pusat Malang dan cabang yang berusia 0-10 tahun. Jangan lupa ya untuk hadir dalam ibadah Zoom online setiap hari Sabtu jam 5:30 sore dan Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ID Zoom meeting dan password sebagai berikut. Dan jangan lupa untuk mengikuti spesial Betani Yestoya Kids Live Zoom bersama Kayol Sianto. Setiap hari Senin hingga Jumat jam 8 hingga 9 malam full non-stop. Dengan ID meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Vivi di nomor berikut ini. Untuk teman-teman Super Junior Betani Yestoya Pusat Malang dan cabang yang berusia 11-14 tahun dapat mengikuti ibadah Zoom online setiap hari Sabtu jam 5:30 sore dan Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ID Zoom meeting dan password sebagai berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Tirza di nomor berikut ini. Jangan lewatkan ibadah online spesial setiap hari Minggu dengan jadwal sebagai berikut. English Service ibadah berbahasa Inggris jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bahasa Madura ibadah berbahasa Madura jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan lansia ibadah untuk usia di atas 55 tahun jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Semua tayangan ibadah online spesial dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Jangan lupa untuk subscribe channel Betani Yestoya TV dan saksikan setiap tayangan yang tersedia setiap harinya.
Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Linkaja, OVO, dan lain-lain. Demikian Betani Yestoya News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti akun Instagram @Betani Yestoya Malang dan nomor WA Sekretariat Gereja. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Ini saya ada di lokasi untuk gereja kita dibangun. Kita lagi menyelesaikan pemancangan paku bumi. Setelah itu baru siapa pemenang tendernya, akan dibangunlah gedung ini 9 lantai. Dukung dan doakan kami. Tuhan Yesus memberkati. Ayo jemaat Betani Yestoya yang saya kasih, juga saudara-saudara yang ikut ibadah doa malam online ya di Indonesia maupun di luar negeri. Ayo kita angkat kedua belah tangan kita akan terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah minggu jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tangannya pegang erat tanganku, cintanya penuhi hidupku, memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjagaku.